I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Dewi Ranti Pakpahan, NIM L1312093 dari kelompok 4. Di sini saya akan memaparkan materi tentang memproduksi hasil hutan, mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Hutan yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Hendra Pribadi SPMP, Program Studi Kehutanan tahun ajaran 2024-2025. Selanjutnya saya akan memaparkan materinya. Adapun pokok pembahasannya yaitu 1. Analisis produksi, 2. Konsep teori biaya, 3. Revenue atau penerimaan, 4. Keuntungan atau profit, 5. Penentuan daur optimum atau finansial, 6. Pembahasan satu penelitian tentang konsep biaya. Kita masuk di analisis produksi atau analisis biaya produksi dan biaya marginal. Analisis produksi fokus pada hubungan antara input dan output dalam proses produksi. Dalam industri hasil hutan, input utama adalah kayu gelondongan yang diperoleh dari hutan alam atau hutan tanaman. Input lainnya termasuk tenaga kerja, modal, dan energi. Output utama adalah produk kayu seperti kayu gergajian, pulp, kertas, dan produk kayu lainnya. Fungsi produksi menunjukkan hubungan antara input dan output dalam proses produksi. Fungsi produksi untuk industri hasil hutan dapat dimodelkan dengan menggunakan berbagai persamaan matematika. Salah satu model yang umum digunakan adalah Cook-Douglas Production Function. Selanjutnya, biaya produksi. Biaya produksi biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output. Biaya produksi dapat dibagi menjadi 2 kategori, biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak tergantung pada tingkat output. Contohnya termasuk biaya sewa, gaji manajemen, dan depresiasi aset. Biaya variabel adalah biaya yang tergantung pada tingkat output. Contohnya termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan energi. Biaya marginal. Biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit output tambahan. Biaya marginal dapat dihitung dengan mendiferensikan fungsi biaya total terhadap output. Selanjutnya, di analisis biaya marginal. Analisis biaya marginal dapat digunakan untuk menentukan tingkat output yang optimal bagi perusahaan. Perusahaan akan memproduksi output pada tingkat di mana biaya marginal sama dengan harga pasar output. Selanjutnya kita masuk di konsep teori biaya. Di konsep teori biaya ada 7 bagian, yaitu 1 bagian tetap dan biaya variabel, 2 biaya rata-rata, 3 biaya marginal, 4 biaya kurval, 5 efisien produksi, 6 skala ekonomi, 7 faktor-faktor yang pengaruh biaya produksi. Sebelum saya menjelaskan ke-7 konsep teori biaya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep teori biaya produksi hasil hutan, di mana penting untuk memahami bagaimana industri ini beroperasi dan bagaimana perubahan faktor-faktor ekonomi dapat memenuhi produksinya. Analisis biaya produk dapat membantu perusahaan untuk menemukan tingkat output yang optimal dan membuat keputusan yang tepat terkait produksi dan investasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari ke-7 konsep biaya teori. 1. Biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak tergantung pada tingkat output. Contohnya termasuk biaya sewa, gaji manajemen, dan depresiasi aset. Biaya variabel adalah biaya tergantung pada tingkat output, contohnya termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan energi. 2. Biaya rata-rata. Biaya rata-rata terbagi menjadi 3, yaitu biaya rata-rata total, biaya rata-rata variabel, biaya rata-rata tetap. 3. Biaya marginal, di mana biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit output tambahan. 4. Kurva biaya terbagi menjadi 4, yaitu kurva biaya total, kurva biaya variabel, kurva biaya rata-rata, kurva biaya marginal. 5. Efisien produksi. Efisien produksi terbagi menjadi 2, yaitu efisien teknis dan efisiensi alokatif, di mana efisiensi teknis adalah keadaan di mana output diproduksi dengan menggunakan input minimum, sedangkan efisiensi alokatif
yaitu keadaan di mana input digunakan sedemikian rupa sehingga rasio marginal substitusi produk sama dengan rasio harga input. 6. Skala ekonomi. Skala ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu skala ekonomi yang semakin meningkat, skala ekonomi yang konstan, skala ekonomi yang semakin menurun. 7. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi terbagi menjadi 4, yaitu harga input, teknologi, tingkat output, dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya kita masuk kepada revenue atau penerimaan. Penerimaan hasil hutan merupakan sumber pendapatan penting bagi banyak negara, terutama negara-negara berkembang yang memiliki kekayaan hutan yang berlimpah. Penerimaan ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti penjualan kayu, hasil hutan bukan kayu atau HHBK, dan jasa lingkungan. Adapun jenis-jenis penerimaan hasil hutan, yaitu penerimaan dari penjualan kayu seperti kayu gelondongan, kayu gergajian, dan produk kayu olahan. Penerimaan dari HHBK seperti rotan, damar, madu, dan hasil hutan lainnya. Penerimaan dari jasa lingkungan seperti mengurangi emisi karbon, konservasi keanekaragaman hayati, dan jasa wisata alam. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan hasil hutan terbagi menjadi 5, yaitu 1. Permintaan dan penawaran, di mana permintaan global dan domestik untuk produk hasil hutan. Yang kedua, kebijakan pemerintah, kebijakan terkait dengan pengelolaan hutan, perdagangan hasil hutan, dan lingkungan. Ketiga, teknologi yang digunakan dalam proses produksi dan pengelolaan hasil hutan. Yang keempat, kondisi alam, yaitu kualitas dan luas hutan. Yang kelima, keterampilan dan pengetahuan, yaitu keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan hasil hutan. Adapun analisis penerimaan hasil hutan terbagi menjadi 3, yaitu analisis tren, yaitu menganalisis tren penerima hasil hutan dari waktu ke waktu, analisis faktor-faktor yang menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan hasil hutan seperti permintaan dan penawaran, kebijakan pemerintah, teknologi, dan kondisi alam. Analisis dampak, menganalisis dampak kebijakan pemerintah dan perubahan faktor-faktor ini terhadap penerima hasil hutan. Selanjutnya, keuntungan atau profit. Profit terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ekonomi, yang kedua lingkungan, yang ketiga sosial. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ekonomi. Ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu sumber pendapatan, di mana hasil hutan seperti kayu, rotan, dan damar dapat dijual untuk menghasilkan pendapatan bagi masyarakat lokal, perusahaan, dan pemerintah. Kedua, penciptaan lapangan kerja. Industri hasil hutan menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor seperti pertambangan, pengelolaan kayu, dan manufaktur produk kayu. Yang ketiga, pengembangan ekonomi pedesaan, yaitu industri hasil hutan dapat membantu mengembangkan ekonomi pedesaan dengan menyediakan peluang kerja pendapatan bagi masyarakat lokal. Di dalam lingkungan terdapat 3 bagian. Yang pertama, pengelolaan hutan yang berkelanjutan seperti produksi hasil hutan yang berkelanjutan dapat menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati. Yang kedua, pengurangan emisi gas rumah kaca. Hutan yang dikelola dengan baik membantu menyerap karbon dioksida dari atmosfer sehingga membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Ketiga, penyediaan bahan baku ramah lingkungan, yaitu hasil hutan dapat menjadi alternatif bahan baku yang ramah lingkungan dibanding bahan baku dari sumber alam yang tidak terbarukan. Selanjutnya, kita masuk ke sosial. Di dalam sosial terbagi menjadi 3 bagian, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yaitu industri hasil hutan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan akses ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kedua, memperkuat budaya lokal, yaitu hasil hutan dapat digunakan untuk membuat produk budaya dan tradisional yang dapat melestarikan budaya lokal. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan pangan, yaitu hasil hutan non kayu seperti buah-buahan dan tanaman obat dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan masyarakat lokal. Selanjutnya masuk ke penentuan daur optimum atau finansial. Penentuan daur optimum ini mempertimbangkan beberapa faktor seperti yang pertama, tingkat pertumbuhan pohon, yaitu pohon yang lebih cepat akan mencapai nilai panen optimal lebih cepat. Yang pertama, tingkat pertumbuhan pohon, yaitu pohon yang tumbuh lebih cepat akan mencapai nilai panen optimal lebih cepat. Yang kedua, harga jual hasil hutan,
yaitu harga jual hasil hutan yang lebih tinggi akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Yang ketiga, biaya penanaman dan pemeliharaan. Biaya penanaman dan pemeliharaan yang lebih rendah akan meningkatkan keuntungan. Yang keempat, suku bunga. Suku bunga yang lebih tinggi akan mengurangi nilai masa depan dari keuntungan. Selanjutnya masuk ke metode penentuan daur optimum. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan daur optimum finansial, antara lain yang pertama, yaitu metode ini menggunakan rumus matematika yang menghitung daur optimum berdasarkan faktor-faktor yang disebutkan di atas. Yang kedua, metode nilai harapan lahan atau nilai tanah ekspektasi atau NEL, yaitu metode ini menghitung nilai harapan dan pendapatan bersih dari panen pada setiap umur tegakan. Daur optimum dipilih pada saat nilai harapan maksimum. Yang ketiga, metode simulasi. Metode ini menggunakan simulasi komputer untuk memprediksi keuntungan dari panen pada berbagai umur tegakan. Daur optimum dipilih pada saat keuntungan maksimum. Nah, sekarang kita masuk ke contoh penerapan. Saya mengambil penelitian oleh Indrajaya tahun 2011 menggunakan metode Pautzman untuk menentukan daur optimum finansial tanaman sengon di Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daur optimum finansial untuk tanaman sengon adalah 6 tahun. Yang kedua, penelitian oleh Jamaluddin et al. Tahun 2014 menggunakan metode nilai harapan lahan untuk menentukan daur optimum finansial tanaman jati di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daur optimum finansial untuk tanaman jati adalah 35 tahun. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan satu penelitian tentang konsep biaya. Saya mengambil judul penelitian yaitu analisis biaya produksi hasil kayu pada hutan tanaman industri atau HTI di Kalimantan Timur. Peneliti M. Arifin, S. Rahayu, dan A. Darmawan tahun 2023. Tujuan penelitian yaitu menganalisis biaya produksi hasil hutan kayu pada HTI di Kalimantan Timur, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisien produksi. Metode penelitian pada primer diperlukan dari survei terhadap 10 perusahaan HTI di Kalimantan Timur. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik atau BPS dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Dan biaya produksi dianalisis dengan menggunakan metode analisis biaya. Hasil penelitian yaitu biaya produksi rata-rata hasil hutan kayu pada HTI di Kalimantan Timur adalah 500 per meter kubik. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi antara lain yaitu biaya penanaman dan pemeliharaan, biaya panen dan pengolahan, biaya transportasi, harga bahan bakar dan pupuk, dan upah tenaga kerja. Rekomendasi penelitian yaitu meningkatkan efisien produk dengan menggunakan teknologi yang tepat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM di bidang kehutanan, memperkuat kerjasama pemerintah, perusahaan HTI, dan masyarakat lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa biaya produksi hasil hutan kayu pada HTI di Kalimantan Timur cukup tinggi. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti biaya penanaman dan pemeliharaan yang tinggi, biaya panen dan pengelolaan yang mahal, dan biaya transportasi yang besar. Untuk meningkatkan efisien produksi perlu dilakukan beberapa upaya seperti yang pertama, penggunaan teknologi yang tepat seperti alat, dan selanjutnya memperkuat kerjasama pemerintah, perusahaan HTI, dan masyarakat lokal. Kerjasama yang baik antara pemerintah, perusahaan HTI, dan masyarakat lokal dapat membantu meningkatkan efisien produksi dan kelestarian hutan. Kesimpulan dari memproduksi hasil hutan yaitu dapat memberikan banyak keuntungan, tetapi penting untuk dilakukan secara berkelanjutan dan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, lingkungan, dan sosial. Penentu daur optimum dan efisien biaya produksi menjadi kunci utama untuk mencapai manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Keuntungan biaya produksi hasil hutan kayu dapat bervariasi tergantung pada jenis hasil hutan, lokasi, dan kondisi ekonomi. Penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain produksi dalam menentukan strategi produksi seperti kelestarian lingkungan dan sosial. Itulah yang bisa saya jelaskan dari materi memproduksi hasil hutan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.